Saatnya berpetualangan, datang ke Taman Pelangi. Bersama teman-teman semua, yuk kita saling membantu. Aku punya tas berlari dengan si Joko. Bergegaslah ayo berpetualang. Saatnya rainbow. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan saya Suci Rahmadani dengan NIM 08011282429044. Algoritma pemrograman L2. Di sini saya akan menjelaskan program dari materi array, yaitu buatlah program untuk menampilkan pola berikut. Nah, jika kita inputkan 5, maka output pada layarnya itu 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Dia akan menampilkan 5 baris seperti ini, 5 kolom seperti ini. 5, 6, 7, 8, 9. Nah, sampai 9 dia akan balik lagi ke 0, 1, 2, 3, 4. Nah, yang pertama kita ada deskripsi program. Nah, kita mulai. Kemudian kita pesan variabel n, i, j ke dalam memori komputer dengan tipe data integer. Kemudian kita pesan variabel a dengan array 0 sampai 100 ke dalam komputer dengan tipe data integer. Kemudian pesan variabel total itu sama dengan 0. Kemudian indeksnya juga sama dengan 0 ke dalam komputer dengan tipe data integer. Selanjutnya kita menunggu input dari keyboard untuk menentukan variabel n. Kemudian kita inputkan nilai variabel n. Misal, n itu sama dengan 5. Kita inputkan 5. Nah, untuk i sama dengan 0 jika i kurang dari 100 dan i itu merupakan pernyataan perulangan. Nah, jika kita cek apakah 0 itu kurang dari 100. Nah, jika benar, maka dia akan masuk ke dalam proses AI sama dengan total. Total sama dengan total plus 1 itu modulus 10. Nah, jika sudah tidak memenuhi syarat, maka kita akan keluar dari pemrograman. Kemudian untuk I sama dengan 0, jika I kurang atau sama dengan N, kita cek apakah 0 itu kurang atau sama dengan N. Jika benar, kita masuk ke proses perulangan selanjutnya. Nah, kemudian kita masuk ke pernyataan selanjutnya. Untuk J sama dengan 0, J itu kurang dari 1. Kemudian kita masukkan untuk nilai indeksnya, nilai A indeks dan nilai A indeks plus plus. Kemudian kita lakukan terus-menerus sampai J ini tidak memenuhi syarat J kurang dari I. Jika pernyataan sudah tidak memenuhi, maka kita kembali ke pernyataan I. Nah, jika pernyataan I tidak memenuhi lagi, kita cetak untuk N, kita akan keluar, cetak untuk N sama dengan 5. Dan selesai. Kemudian ini untuk pseudocode-nya. Selanjutnya untuk codingan program. Nah, yang pertama input IOSIM, kedua using namespace std. Input IOSIM merupakan header dari suatu pemrograman. Selanjutnya, using namespace std merupakan untuk memberitahu kepada compiler bahwa kita sedang menggunakan fungsi std di semua statement. Kemudian int main itu merupakan fungsi utama. Kemudian kita mulai, kita inputkan variabel n, i, j, a, array a, dengan indeks 100, kemudian total sama dengan 0, indeks sama dengan 0 dengan tipe data integer. Kemudian kita cetak ke layar, masukkan jumlah n, kemudian inputnya itu n. Selanjutnya kita mulai ke pernyataan perulangan. Untuk i sama dengan 0, jika i itu kurang dari 100, maka dia akan memproses ini, ai sama dengan total. Total sama dengan total plus 1 modulus 10. Nah, ini akan melakukan perulangan i plus plus sampai pernyataan ini tidak terpenuhi lagi. Kemudian untuk for, untuk i sama dengan 1, i kurang atau sama dengan n, dia akan masuk ke pernyataan perulangan lagi. Untuk j sama dengan 0, j kurang dari i, dia akan menginput a indeks. Kemudian akan proses indeks a plus plus. Dia akan melakukan perulangan sampai ini tidak terpenuhi lagi. Setelah itu selesai, jika selesai dia akan mengecek lagi ke sini, dia akan melakukan perulangan sampai ini tidak terpenuhi lagi. Nah, selanjutnya selesai.
kita eh, lihat flowchartnya. Yang pertama itu ada start, kemudian kita inputkan variabel n, kemudian untuk for itu i sama dengan 0, itu 100. Nah, kita proses AI sama dengan total. Nah, total itu sama dengan total per 1 modulus 10. Dia akan melakukan perulangan lagi sampai hal ini tidak terpenuhi. Jika tidak terpenuhi, maka dia akan keluar ke sini dan melanjutkan ke perulangan selanjutnya. I sama dengan 0 to N. Dia akan masuk ke pernyataan perulangan di dalamnya. Dia sama dengan 0 to I. Nah, dia akan menginput indeks. Kemudian proses indeks plus plus. Dia akan melakukan perulangan J++ sampai ini tidak terpenuhi lagi. Kemudian dia akan keluar dan mengecek lagi. Dia akan melakukan perulangan lagi. Setelah itu, setelah tidak terpenuhi, dia akan keluar. Dia akan mengoutput endline. Kemudian selesai. Kita langsung coba ke programnya. Pertama include your stream. Kemudian using dan space SID, kemudian IN timeline, kemudian kita buka, inputkan ke data integer n, d, d, INTA itu sama dengan 100, selanjutnya INT hasil, sorry, total sama dengan 0, indeks, indeks itu sama dengan 0, kemudian cout, masukkan jumlah n, di-nya n. Selanjutnya kita masuk ke perulangan untuk i sama dengan 0, i kurang dari 100, i plus plus. Kita masuk ke sini, a indeks i. Selanjutnya proses total, total plus 1. Modulus 10. Selanjutnya for i sama dengan 0, i kurang atau sama dengan n, i plus plus. Kita masuk ke perulangan yang J, J sama dengan 0, J kurang dari I, J plus plus. Selanjutnya, kita cetak di sini si outnya A indeks. Nah, selanjutnya, setelah selesai, kita out and line. Selesai, kita coba run. Nah, misal kita masukkan jumlah N 5. Sama dengan 0, keluaran lagi. Ini 1,
Apa yang salah? I sama dengan ini. I kurang dari 100. AI total. Total. Kali 5. I sama dengan 1. I kurang dengan besar. Oh, indeks. Itu plus plus. Coba kali 6. Nah, jadi ini adalah hasil output dari program yang tadi. Ini cukup ini saja yang bisa saya jelaskan. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf ya sebesar-besarnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.